kelas 9A akan mengumumkan presentasi mengenai materi Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi yang bertema masa Orde Baru. Orde Baru atau Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Pada 12 Januari 1966, masyarakat, pelajar, mahasiswa mengajukan ritual kepada pemerintah yang isinya 1. Membubarkan PKI, 2. Merombak kabinet Menpora, dan yang ketiga menurunkan harga pangan. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat Super Semar yang isinya tentang pemberian mandat kepada Legend Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah Indonesia. Langkah-langkah untuk menata stabilitas politik Indonesia pada masa Orde Baru ialah: pertama, memulihkan hubungan dengan Malaysia. Pada 11 Agustus 1966, ditandatangani pemulihan hubungan politik Indonesia dengan Malaysia. Kedua, kembali menjadi anggota PBB. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan Adam Malik sebagai perwakilannya. 3. Ikut memperakasi pembentukan ASEAN. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia ikut berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN di Bangkok, Thailand, dengan mengirim Adam Malik sebagai perwakilan untuk Indonesia. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik yang merupakan gabungan dari fusi partai-partai mulai dari 3 kekuasaan. 3 kekuasaan tersebut yaitu: 1. Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan gabungan dari PNU, Parmusi, PSII, dan PT. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia. Yang ketiga, Golongan Karya atau disingkat dengan Golkar. A. Pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum dilakukan selama 6 kali. Yang pertama, pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. B. Pedoman dan penghayatan pengalaman Pancasila P4. Pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pengalaman dan pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pancabasa. C. Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai pusat kekuatan militer Republik Indonesia. Yang kedua, fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Ini merupakan salah satu gambaran Soeharto saat mengemukakan gagasan P4. 3. Perkembangan ekonomi. Program ekonomi pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. A. Program jangka pendek. Awal tahun 1966 terjadi inflasi yang mencapai 650%, maka pemerintah menetapkan kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi. 2. Program jangka panjang. Program jangka panjang pada masa Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Dan ada berita 4 mulai dari 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Diberatkan pada pertanian untuk kemajuan swasembada pangan. Hasil swasembada pangan mencapai 25,8 juta ton. Berita 5 dan mendapatkan penghargaan dari WHO, yaitu Organisasi Pangan dan Satwa. Berita 5 mulai dari 1 April 1989 sampai 31 Maret 1944. Menitikberatkan pada industri dan pertanian. Industri menghasilkan barang ekspor, tenaga kerja, dan pengolahan pertanian. Berita 5 merupakan pembangunan jangka panjang tahap kedua. Selanjutnya ada berita 6 mulai dari 1 April 1994 sampai 31 Maret 1969. Menitikberatkan merupakan pembangunan jangka panjang tahap kedua. Sasarannya hendak mencapai ekonomi, industri, pangan, sandang, dan pembangunan. Namun pada 1997, Indonesia dilanda keuangan dan krisis sehingga berita 6 tidak bisa dilanjutkan. Salah satu gambar 8 berita. Masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru, kehidupan sosial masyarakat Indonesia mengalami perubahan baik secara sosial, kehidupan sosial, pendidikan, dan maupun kebudayaan, serta mewujudnya stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia terdiri dari transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan suatu produk dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah NKRI. Yang kedua, keluarga berencana atau yang bisa kita singkat dengan KB, merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Dan ada puskesmas dan posyandu, adalah 2 fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun sejak Rapat Kerja Kesehatan
yang diajukan oleh Masyuri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha peningkatan pengembangan seni dan budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan dan kesatuan nasional. Yang dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum